Penggantian logo halal yang dilakukan Kementerian Agama direspon beragam oleh publik. Penggantian logo ini bersamaan dengan pengurusan administrasi yang dialihkan ke Kemenak, tidak lagi di bawah Ormas MUI. Namun suara kritik bermunculan terhadap logo ini, mulai dari dikatakan terlalu jauh berbeda, tulisan tidak terbaca, hingga bentuk gunungan yang dinilai tidak mewakili keseluruhan Indonesia. Kita minta kepada Kementerian Agama untuk melakukan komunikasi intens kepada pihak terkait, kemudian melakukan juga sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak timbul polemik-polemik yang tidak perlu. Dan kemudian kami akan minta kepada Komisi 8 sebagai komisi teknis yang membawahi atau bermitra dengan Kementerian Agama untuk memonitoring secara intensif. MUI adalah berperan dalam hal ini sangat pokok perannya, yaitu menerbitkan fatwa atas produk halal yang diajukan. Jadi kalau tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka tidak pernah ada yang namanya sertifikasi halal. Maaf banget, kita nggak bisa ngikutin halal dari Kemenak. Karena setahu saya Kemenak itu kan ngurusin banyak agama ya. Jadi saya bingung nih, halal dalam agama apa nih. Jadi mohon maaf nih sekali lagi, yang saya ikutin dan kita umat ikutin halal yang ditetapkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan kita tahu gitu loh istiqomahnya gitu loh. Lurusnya MUI dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Jadi udah deh, terima kasih aja deh kepada pemerintah telah peduli menghadapkan logo halal, tapi biarkan kami bebas memilih dong. Dan umat bebas memilih, kami bebas memilih, saya juga bebas memilih. Dan saya hanya percaya logo halal yang dikeluarkan MUI. Titik. Suka nggak suka begitu. Wassalamualaikum. Kemenak akui logo halal berbentuk gunungan wayang, tapi bukan berarti Jawa sentris. Kementerian Agama menyangkal jika pemilihan label halal yang menggunakan media gunungan wayang dan batik lurik dikatakan Jawa sentris. Pemilihan label halal yang menggunakan media gunungan wayang dan batik lurik itu tidak benar kalau dikatakan Jawa sentris, ujar Kepala Pusat Registrasi Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kemenak Bastuki dalam keterangan tertulisnya pada Senin. Sebelumnya, pemilihan bentuk wayang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Wayang masyarakat menganggap label halal yang baru ini justru akan memudahkan masyarakat dalam mengidentifikasi produk halal karena menggunakan kaligrafi serta berbentuk gunungan wayang, kendati ada tulisan Latin halal Indonesia di bawah kaligrafi halal. Namun masyarakat masih belum bisa menerima bentuk dari logo tersebut. Menurut Matsuki, terdapat 3 hal yang menjadi dasar pemilihan logo baru. Pertama, baik wayang maupun batik sudah menjadi warisan Indonesia yang diakui di dunia. Keduanya ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan komunikasi untuk budaya non-bendawi atau intangible heritage of humanity. Bagi BPJPH, batik maupun wayang merupakan representasi budaya Indonesia yang bersumber dari tradisi, persilangan budaya, dan hasil peradaban yang berkembang di wilayah Nusantara yang ditetapkan UNESCO pada 2003, sedangkan batik ditetapkan 6 tahun kemudian yaitu pada 2009, ungkap Matsuki. Kedua, gunung wayang tidak hanya digunakan di Jawa. Menurut Matsuki, sejumlah tradisi masyarakat yang lekat dengan wayang juga menggunakan gunungan, yang mencontohkan wayang Bali dan wayang Sasak yang sama-sama menggunakan gunungan. Wayang golek yang berkembang di Sunda juga menggunakan gunungan, ungkapnya. Ketika penetapan label halal Indonesia dilakukan melalui riset yang lama. Wayang golek yang berkembang di Sunda juga menggunakan gunungan, ungkapnya. Ketika penetapan label halal Indonesia dilakukan melalui riset yang lama dan melibatkan ahli. Matsuki menjelaskan pertimbangan besarnya adalah bagaimana label yang akan menjadi brand untuk produk yang beredar di Indonesia maupun luar negeri. Dan bersertifikat halal memiliki makna diferensi, konsisten, dan distingsi keberbedaan. Distingsi ini bukan hal yang berbeda, tapi keberbedaan yang menjadi ciri khas di Indonesia, sekaligus menghubungkan antara Indonesia dan keislaman. Keduanya sudah menyatu dalam perbedaan peradaban kita beratus tahun, sehingga penggunaan elemen bentuk, elemen warna dari budaya yang berkembang di Indonesia sangat sah dan dapat dipertanggungjawabkan, jelasnya. Matsuki mengungkapkan ramuan
Dari berbagai elemen, bentuk, corak, dan wayang itulah yang menjadi dasar desain label halal. Tambah dengan studi elemen visual, bentuk logo label yang digunakan badan atau lembaga sertifikasi halal seluruh dunia. Ada 12 opsi alternatif desain label halal yang disodorkan ke BPJPH. Dengan berbagai bentuk yang sangat kaya mempresentasikan kekayaan budaya Islam dan Indonesia tutupnya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan penetapan logo halal perlu melibatkan aspirasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Pasalnya, logo yang baru diterbitkan Kementerian Agama dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Semestinya penetapan logo halal perlu mempertimbangkan dan mengakomodir aspirasi para pihak, khususnya para pelaku yang selama ini bergelut dengan bidang halal, ujar Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, Salahuddin Al-Ayyub, dalam keterangan tertulis sebagaimana dilansir pada Senin 14 Maret 2022. Yang menjelaskan sejak 2019 ketika Menteri Agama saat itu dipegang Fahrul Razi, MUI dan Kemenak telah mencapai babak final kesepakatan logo halal. Di antara banyak aspek pembahasan sistem jaminan produk halal, logo halal menjadi bagian paling alot untuk disepakati. Saat itu, kata dia, logo halal yang disepakati antara MUI dan Kemenak bentuknya bulat seperti logo halal MUI saat ini. Namun tulisan melingkar. Majelis Ulama Indonesia di bagian luar diganti menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan tulisan Arab melingkar Majelis Ulama Indonesia tetap dipakai. Sementara logo halalnya jelas dengan tulisan Arab terletak di dalam belah ketupat. Sementara di bawah tulisan Arab dan tulisan halal Indonesia, menurut dia logo halal yang seperti itu bisa mengakomodir berbagai pihak. Tulisan halal jelas Kementerian Agama sebagai pihak tempat mendaftar dan menerbitkan sertifikasi halal jelas. MUI sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa halal juga jelas, kata dia. Desain seperti itu, kata Ayyub, menjabani berbagai pihak sekaligus menggambarkan proses sistem sertifikasi halal yang baru sesuai peraturan perundang-undangan. Sejak pertemuan itu belum sempat ada tindak lanjut dan pembahasan lagi, namun sekarang tiba-tiba kita mendengar bahwa BPJPH telah mematenkan logo halal Indonesia, kata dia. Ayyub mengaku kaget dengan kemunculan logo baru ini karena tiba-tiba ada logo yang sangat berbeda dengan dua logo yang pernah disepakati sebelumnya. Dia menuturkan, MUI saat memahami peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terkait penetapan logo halal kepada BPJPH. Tetapi di sisi lain, ia mengingatkan agar penetapan logo ini tidak tiba-tiba, perlu mempertimbangkan aspirasi berbagai pihak termasuk kalangan usaha dan konsumen, sebab bagi dia, logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Logo halal MUI selama ini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia karena memang produk yang menampilkan tanda halal dengan logo MUI itu dipasarkan di pasar global. Begitulah ujarnya Sekjen MUI Majelis Ulama Indonesia MUI Amir Syah Tambunan menegaskan bahwa fatwa halal tetap pada wewenang MUI. Artinya sertifikasi halal tidak bisa ditetapkan Kemenak tanpa dasar fatwa MUI. Atas dasar itu, dalam transisi 5 tahun ke depan menghimbau agar masyarakat tenang sehingga penggunaan logo halal MUI tetap digunakan sesuai peraturan perundangan tersebut, sehingga proses transisi dapat berjalan lancar, kata Amir Syah kepada media Indonesia pada Senin.